Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang hakikat ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Apa saja cabang-cabang dari ilmu kimia itu? Dan apa peran kimia dalam kehidupan sehari-hari? Simak video ini sampai selesai. Apa yang ada dalam benak kalian ketika mendengar kata kimia? Apakah berupa zat-zat yang berbahaya? Ataukah kalian terbayang dengan orang yang menggunakan jas putih yang bekerja di laboratorium? Atau berupa rentetan rumus-rumus? Atau yang lebih berbahaya lagi, yaitu ledakan bom? Apapun yang ada dalam benakmu tentang kimia, dalam kehidupan sehari-hari, kimia sangat bermanfaat dan banyak sekali kegunaannya. Kimia sangat dekat dengan kehidupan kita, mulai dari kita membuka mata sampai kita tidur lagi. Contohnya, air yang kita minum mengandung senyawa kimia yaitu H2O. Udara yang kita hirup mengandung senyawa kimia yaitu oksigen atau O2. Makanan sehari-hari yang kita makan mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang kesemuanya itu merupakan zat-zat kimia. Nah, tidak semua yang berhubungan dengan kimia berbahaya kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu ilmu kimia. Istilah kimia pertama kali digaungkan sejak tahun 700 sampai 778 yang lalu, yang berasal dari bahasa Arab, al-kimia, yang bermakna perubahan materi. Tokoh yang memberi konsep kimia pada waktu itu adalah Jabir Ibnu Hayyan. Beliau merupakan ilmuwan muslim yang mengembangkan ilmu kimia. Dari beliaulah kita mulai mengenal tentang perubahan materi, susunan, sifat, struktur, perubahan energi, dan lain sebagainya. Dan secara istilah, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dari skala atom hingga molekul, dan perubahan energi yang menyertai perubahan materi atau zat. Tujuan dikembangkannya ilmu kimia adalah untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui penemuan dan pengembangan material-material baru. Oleh karena itu, muncul pula cabang-cabang ilmu kimia yang lebih spesifik dalam mempelajari materi-materi di alam ini. Di antaranya adalah kimia analitik, yang mempelajari tentang cara memisahkan dan mengidentifikasi sebuah zat penyusun dalam suatu bahan tertentu, serta menentukan kadarnya secara spesifik. Selanjutnya, kimia fisika, yang mempelajari tentang sebuah zat dalam skala mikroskopik, atomik, dan subatomik pada sistem kimia dengan memakai hukum konsep fisika. Cabang ilmu kimia yang lain adalah kimia organik, yang mempelajari sintesis dan sifat-sifat senyawa organik. Secara umum, senyawa organik yang dimaksud terdiri atas senyawa-senyawa hidrokarbon dan turunannya. Kemudian kimia anorganik, yang mengkaji sifat-sifat dan reaksi senyawa anorganik. Dan terakhir adalah biokimia, yang mempelajari segala proses kimiawi dalam tubuh makhluk hidup, kemudian menganalisis senyawa-senyawa yang terlibat dalam reaksi tersebut. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kimia sangat-sangat bermanfaat dan berperan dalam kehidupan kita. Dalam bidang pertanian contohnya, pupuk atau cairan anti hama yang digunakan petani berasal dari zat-zat kimia. Kimia di bidang kesehatan dan kedokteran mempermudah para ahli dalam mendiagnosis berbagai penyakit dan metode pengobatan kesehatan, seperti pembuatan alat cuci darah, serta pembuatan materi sintesis pengganti tulang dan gigi. Kimia juga berperan dalam farmasi untuk membuat obat-obatan dan
dan menemukan pengobatan yang tidak menimbulkan efek samping terhadap penyembuhan penyakit seperti kanker, AIDS, dan penyakit lainnya. Kosmetik dan berbagai produk kecantikan serta perawatan tubuh dan wajah yang dapat dengan mudah ditemukan di toko-toko adalah hasil dari penelitian-penelitian kimia. Krim wajah, pelembab, sampo, hingga parfum, semuanya dibuat melalui penelitian yang berlangsung lama. Percobaan demi percobaan dilakukan untuk mendapatkan kosmetik yang aman dipakai dan sempurna. Dalam bidang industri, ilmu kimia juga memiliki peran penting untuk membuat berbagai mesin besar yang berguna untuk meningkatkan kebutuhan dan produksi suatu industri. Misalnya, dalam pembuatan makanan, kain, pewarna, dan lain sebagainya yang menggunakan cabang ilmu kimia di dalamnya. Bagaimana? Insya Allah paham ya? Selanjutnya kerjakan tugas mandiri berikut ini. Buatlah rangkuman materi, bisa dalam bentuk peta konsep, tabel, poin-poin, ataupun yang lainnya. Kemudian, cari 5 produk yang mengandung zat-zat kimia yang berada di sekitar rumahmu. Misalnya deterjen, sabun, kosmetik, dan lain sebagainya. Kemudian, tuliskan nama zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya. Dilengkapi foto akan lebih baik. Oke, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.